Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Harian Gereja Masihi Jili di Minahasa, edisi 8 Juli 2023. Saudaraku, sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya kehidupan ini, Sang Halik dunia, yang masih mengizinkan kita untuk ada sebagaimana kita ada saat ini. Ia memberi kita kesempatan untuk ada di hari baru yang Dia berikan bagi kita. Maka dari itu mari saat ini kita mengagungkan Dia, Allah yang begitu luar biasa, begitu dahsyat, dan begitu baik dalam hidup ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak terukur bagi kita. Pertanyaannya untuk kita saat ini, maukah kita juga tetap setia kepadanya? Maukah kita juga mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita? Maukah kita terus melakukan apa yang diperintahkannya bagi kita? Tetap taat kepadanya sampai pada akhirnya Ia mendapati kita tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan pagi Gimim, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau membaca Alkitab dan kami percaya ini akan menjadi petunjuk hidup untuk melakukan teladan-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami di hari ini, kiranya Roh Kudus menuntun kami semua. Dalam nama Yesus, firman-Mu diberitakan. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini, Sabtu 8 Juli 2023, terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 9. Filipi pasal 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sahabat multimedia Gimim yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini ketika saudara belajar tentang kebenaran firman Tuhan, apakah cukup dengan nyatakanlah, pikirkanlah, lalu semuanya selesai? Ternyata tidak. Rasul Paulus menulis
tentang hal melakukan kepada saudara-saudara seimannya di Filipi. Dia katakan begini, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Lakukanlah itu. Lakukan apa, saudara-saudara? Apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Apakah apa-apa yang disebut di sini oleh Paulus? Apa yang telah mereka terima dari Paulus? Yaitu firman Allah. Lakukan firman Allah itu. Apa yang mereka lihat dari Paulus? Teladan. Bagaimana ketika Paulus melakukan firman Tuhan itu, gaya hidupnya menjadi teladan. Teladan ini kata yang sering diucapkan, namun paling susah untuk dilakukan. Teladan memang mudah menular. Apapun yang kita perbuat bisa jadi, saudara, diamati dan ditiru orang lain. Kalau kita tahu begitu, kita akan berhati-hati supaya yang kita tularkan itu bukan teladan yang buruk, tetapi teladan yang baik. Dan di sini dibutuhkan kematangan diri seseorang, tampak dari kepekaannya tentang teladan apa yang dia tularkan kepada orang lain. Keagungan hidup diukur dari keagungan teladan yang ditularkan dan ditinggalkannya. Itulah yang telah dibuat oleh Yesus Kristus bagi kita. Dia telah meninggalkan teladan, sebuah gaya hidup yang luhur. Sehingga Paulus hari ini mendidik jemaat di Filipi bagaimana mereka menjadi teladan. Banyak orang berkata, turutilah ajaranku, turutilah nasihatku, turutilah petunjuk dan pengarahanku, turutilah khotbahku. Tetapi jarang orang berkata, turutilah teladanku. Teladan yang baik tentunya. Untuk itu, saat ini, maukah kita menjadi teladan? Supaya Yesus dimuliakan lewat apa yang mereka lihat dari gaya hidup kita. Lakukanlah yang terbaik. Tidak ada yang baik, tetapi melakukan yang terbaik. Tuhan telah melakukan hal yang baik. Teruskanlah itu. Dan bagaimana kehadiran kita di tengah masyarakat, di tengah jemaat mempunyai nilai. Hidup saudara punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Untuk itu saat ini lakukanlah segala hal sesuai dengan firman Allah. Nyatakanlah dalam doa, berpikirlah yang positif, tetapi melakukan apa yang difirmankannya. Kalau kita sudah melakukan itu, ada sukacita dalam diri kita, kembangkan sukacita itu, jadilah teladan. Maka firman Tuhan mengatakan hari ini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itulah berkat. Kalau saudara mendengar kata berkat, itu berarti saudara akan mengatakan amin. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami mengikuti teladan-Mu, sehingga kemanapun kami pergi, orang melihat kami dan memuliakan nama-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami semua untuk boleh melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin.